Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Fitria Pasaribu, NPM 1212218 dari Prodi Akuntansi kelas B. Saya akan menjelaskan prosedur audit dari PT Daria Varia Laboratoria. Bab 1 pendahuluan. Gambaran kantor akuntan publik KAP Ernst & Young atau EY. Ernst & Young atau dikenal dengan EY merupakan hasil dari serangkaian merger antara organisasi-organisasi pendahulunya. Pada tahun 1903, firma Ernst & Young didirikan di Cleveland oleh Alwin C. Ernst dan saudaranya Theodore. Ernst & Young atau EY adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa profesional dan merupakan salah satu auditor terbesar di dunia selain PwC, Deloitte, dan KPMG. EY bergerak di bidang jasa asuransi, audit keuangan, perpajakan, dan konsultasi perusahaan. Ernst & Young berlokasi di Gedung Indonesia Stock Exchange, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Saat ini, Ernst & Young memiliki lebih dari 190.000 pegawai dan lebih dari 700 kantor yang tersebar di 150 negara. Ernst & Young tercatat mempunyai partner sebanyak 675 partners yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, gambaran perusahaan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. PT Daria Varia Laboratoria didirikan pada tanggal 30 April 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya di tahun 1976. Beralamat di South Quarter Tower C, lantai 18-19, Jalan R.A. Kartini, Kavling 8, Jakarta, dan pabrik berada di Bogor. DVLA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur, perdagangan, jasa, dan distribusi produk-produk farmasi. Produk-produk kimia yang berhubungan dengan farmasi dan perawatan kesehatan. Merek-merek yang dimiliki DVLA antara lain Natu-E, Enervon C, Nicogen, Neozet, Cetaphil, Paracetamol, Infuse, dan Prodival. Saham-saham DVLA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 November 1999. Selanjutnya terdapat struktur organisasi perusahaan PT Daria Varia Laboratoria Tbk yang dikepalai oleh Presiden Direktur, dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Internal Auditor, dan berhubungan langsung dengan Wakil Presiden yang mengawasi 11 divisi yang lainnya. Selanjutnya ada bidang perusahaan. PT Daria Varia Laboratoria Tbk termasuk dalam perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi atau dapat dikatakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan distribusi produk-produk farmasi. Produk-produk kimia yang berhubungan dengan farmasi dan perawatan. Pemegang saham perusahaan sebanyak 92,13% dipegang oleh Blue Sphere Singapura, 7,76% dipegang oleh publik, dan 0,11% saham. Selanjutnya terdapat Dewan Direksi dari PT Daria Varia Laboratoria. Selanjutnya tinjauan pustaka, definisi auditing. Menurut Sukrisno Agus, dalam bukunya yang berjudul Auditing menyatakan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Lalu, menurut Mulyadi, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka bukti audit. Menurut Mulyadi mengatakan bahwa bukti audit yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya ada bukti-bukti audit yang digunakan dalam proses audit, yaitu yang pertama bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang akan diperoleh oleh auditor secara langsung dengan melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu tersendiri. Yang kedua ada bukti matematis, yaitu bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Contohnya, footing untuk penjumlahan vertikal dan cross coating untuk penjumlahan baik secara horizontal maupun sebaliknya. Yang ketiga ada bukti perbandingan atau disebut bukti rasio. Adalah bukti yang digunakan oleh auditor untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, Quick rasio, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bukti dokumenter. Dalam bukti dokumenter tersendiri terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya. Bukti yang dibuat oleh pihak luar dan dikirimkan langsung pada tim auditor. Lalu ada bukti yang sudah dibuat oleh pihak luar namun dikirim pada auditor melalui kliennya. Yang kelima ada catatan akuntansi.
yaitu sumber data yang bisa digunakan oleh auditor sebagai bukti audit. Yang keenam, ada bukti pengendalian internal, yaitu bukti yang paling kuat ketika melaksanakan audit. Yang ketujuh, ada bukti surat atau biasa disebut dengan surat pernyataan tertulis, yaitu surat yang telah ditandatangani seorang individu yang bisa bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai kondisi atau kejadian tertentu. Selanjutnya, yang kedelapan, ada bukti lisan dan wawancara, yaitu dalam melaksanakan tugasnya banyak hal berhubungan dengan manusia, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan dalam bentuk wawancara. Selanjutnya, ada bukti konfirmasi, yaitu salah satu proses untuk memperoleh dan menilai suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga atas jawaban permintaan konfirmasi tentang unsur tertentu. Selanjutnya ada bukti analitik, yaitu bukti yang meliputi perbandingan atas pos tertentu antara laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun yang sudah lewat. Yang ke-11, ada bukti keterangan, yaitu permintaan keterangan dalam sebuah prosedur audit merupakan hal yang wajar, di mana hal ini dilakukan oleh auditor terhadap objek yang sudah dianggap memiliki informasi. Selanjutnya ada bukti penelusuran, yaitu bukti yang dibutuhkan oleh para auditor mengingat terkadang pengumpulan audit dilakukan oleh auditor, baik menggunakan dokumen, pencatatan akuntansi, ataupun sebaliknya. Yang ke-13, ada bukti observasi, yaitu salah satu bukti yang termasuk ke dalam prosedur audit. 14, ada bukti perhitungan, yaitu salah satu bukti fisik yang terpecah yang dilakukan oleh auditing. Selanjutnya yang terakhir ada bukti inspeksi, yaitu pemeriksaan secara rinci terhadap sebuah dokumen dan kondisi fisik yang memiliki kaitan serta menghasilkan bukti untuk mendukung laporan. Selanjutnya, tinjauan pustaka prosedur audit. Menurut Haryono Yusuf, prosedur audit tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Prosedur audit ada 4. Yang pertama, pengujian pengendalian, yaitu prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Yang kedua, ada pengujian substantif atas transaksi, yaitu penentuan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi atau transaction related audit objective telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Yang ketiga ada prosedur analitis, adalah bagian terpenting dalam proses audit. Dia terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Dan yang terakhir, pengujian substantif atas rincian saldo, yaitu prosedur yang digunakan untuk menguji salah satu moneter untuk menentukan apakah 9 balance related audit objective atau tujuan audit terkait dengan saldo telah terpenuhi. Selanjutnya, bab kedua pembahasan prosedur audit perusahaan. Yang pertama, prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus penjualan adalah untuk mengkoreksi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi pada siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur audit untuk siklus penjualan pada PT Daria Varia Laboratorio Tbk 31 Desember tahun 2019 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa pendapatan dari penjualan produk-produk farmasi dan kosmetik diakui pada suatu waktu tertentu ketika kendali atas aset telah dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan produk. Yang kedua, menghitung pendapatan penjualan yang diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, dikurangi diskon, rambat, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, menghitung pendapatan jasa yang diakui berdasarkan jumlah neto yang diperoleh atau jumlah yang dibayar oleh pelanggan dikurangi jumlah beban pembuatan produk tersebut. Yang keempat, ada menggunakan audit software dalam melakukan voting dan costing jurnal penjualan. Yang kedua, ada prosedur audit perusahaan untuk penerimaan kas. Tujuan keseluruhan dalam audit penerimaan kas adalah aktivitas bisnis dan kegiatan memproses informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan penagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Adapun siklus penerimaan kas pada PT Daria Varia Laboratorio Tbk 31 Desember 2019 antara lain: yang pertama, memeriksa piutang usaha yang telah dicatat dan sesuai, maka akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan. Yang kedua, membandingkan tanggal penyetoran berdasarkan rekening koran ke tanggal-tanggal dalam buku penerimaan kas serta penerimaan. Yang ketiga adalah menggunakan audit software dalam melakukan voting dan close. Yang ketiga ada prosedur audit perusahaan untuk siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya
Adapun siklus persediaan dan pergudangan pada PT Daria Varia Laboratoria Tbk 31 Desember 2019 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri saldo-saldo persediaan berdasarkan harga terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Yang kedua, memperhitungkan biaya persediaan dengan menghitung berdasarkan metode rata-rata bergerak. Yang ketiga, menelusuri penyisihan atau persediaan usang dan lambat perputarannya yang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan di masa mendatang. Yang keempat, menguji akurasi dengan menggunakan audit software dalam melakukan footing dan cost. Selanjutnya ada program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, serta pengujian substantif atas rincian saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu memeriksa pendapatan dari penjualan produk-produk farmasi dan kosmetik diakui pada suatu waktu tertentu ketika kendali atas aset telah dialihkan kepada pelanggan umumnya pada saat penyerahan produk. Pengujian pengendaliannya dengan cara memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Pengujian substantif atas transaksi penjualan yaitu memeriksa urutan bukti transaksi, mereview jurnal penjualan serta file induk untuk transaksi dengan jumlah transaksi yang tidak biasa. Selanjutnya, menelusuri ayat jurnal penjualan ke semua. Lalu, pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, yaitu dengan cara mereview jurnal penjualan serta file induk untuk transaksi dengan jumlah transaksi yang tidak biasa. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu ada memeriksa piutang usaha yang telah dicatat dan sesuai, maka akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan. Pengujian pengendaliannya dengan cara memeriksa urutan dokumen pengiriman. Pengujian substantif atas transaksi penjualan yaitu menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke dalam jurnal untuk memastikan semuanya telah dimasukkan. Lalu pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dengan cara memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke dalam jurnal penerimaan kas dengan melihat nama, jumlah, dan tanggal, dan membandingkan prelisting dengan salinan slip deposit. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi selanjutnya ada penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar atau akurat. Pengujian pengendaliannya dengan cara memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan, pengujian substantif atas transaksi penjualan dengan menghitung kembali harga dan perkalian di faktur penjualan, dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dengan membuat bukti penerimaan kas. Tujuan audit yang selanjutnya ada transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan diiktisarkan dengan benar. Pengujian pengendalian dengan cara memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Pengujian substantif atas transaksi penjualan dengan cara menelusuri faktur penjualan dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha serta menguji kesesuaian jumlah, tanggal, dan nomor faktur. Lalu menggunakan perangkat lunak audit untuk mem-foot dan mem-cross-foot jurnal penjualan dan menelusuri total ke buku besar. Pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dengan menggunakan perangkat lunak audit untuk mem-foot dan mem-cross-foot jurnal penjualan dan menelusuri total ke buku besar umum. Tujuan audit yang selanjutnya ada transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar. Pengujian pengendalian dengan cara memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal. Lalu pengujian substantif atas transaksi penjualan dengan cara memeriksa salinan faktur penjualan untuk klasifikasian akun yang tepat, dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dengan cara memeriksa prelisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Tujuan audit yang terakhir ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Pengujian pengendalian dengan cara memeriksa urutan dokumen. Pengujian substantif atas transaksi penjualan dengan cara membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan. Pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dengan cara membandingkan tanggal deposito pelaporan bank dengan tanggal di jurnal penerimaan kas dan prelisting penerimaan kas. Selanjutnya bab 3 kesimpulan. PT Daria Varia Laboratoria Tbk dengan kode perusahaan DVLA. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 30 April 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya di tahun 1976. Berkantor pusat di South Quarter Tower C, lantai 18-19, Jalan RA Kartini Samping 8, Jakarta. Dan pabrik berada di Bogor. PT Daria Varia Laboratoria bergerak di bidang industri farmasi atau dapat dikatakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, jasa, dan distribusi produk-produk farmasi, produk-produk kimia yang berhubungan dengan farmasi dan perawatan kesehatan. PT Daria Varia Laboratoria Tbk diaudit oleh kantor akuntan publik ternama yaitu Ernst & Young atau dikenal dengan EY.
Kantor akuntan publik EY merupakan hasil dari serangkaian merger antara organisasi-organisasi pendahulunya. Kemitraan awal yang terkuat terdiri pada tahun 1849 di Inggris sebagai Harding dan Cullen. Opini yang dikeluarkan oleh EY saat mengaudit laporan keuangan PT Daria Varia Laboratoria Tbk tanggal 31 Desember 2019 yaitu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam siklus penjualan, tujuan keseluruhannya yaitu untuk mengkoreksi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi pada siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, dalam siklus penerimaan kas, tujuannya yaitu aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan-penjualan tersebut. Sedangkan dalam siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Di seluruh prosedur audit perusahaan PT Daria Varia Laboratoria Tbk telah menggunakan audit software yang berfungsi agar mempermudah dalam melakukan pekerjaan siklus ini. Nah, ini daftar pustaka, ada dari buku, jurnal, dan dari internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.